welcome to the newest podcast of this week or of this month because I don't post anything. Gue gak post apapun karena basicnya aku sedang ujian guys. Kemarin tuh aku udah selesai dengan ujian sekolah. I'm finally graduated anjay. Tapi belum sih, belum dinyatain. Cuma maksud gue kayak finally gue lepas dari ulangan-ulangan besar ini kayak ujian sekolah tuh yang kayak semua keluar dari gue kelas satu tuh semua. Aduh, MTK pala gue kenceng, kenceng pala gue kenceng, gue nggak tahu deh. Itu nilai gue berapa di MTK ya. Cuman I'm okay with that because I'm not the genius of the math like you guys know. And yeah, today's topic is appreciate little things. Dan hari ini aku akan not membacakan, lebih ke arah ngasih kalian pembicaraan gitu loh tentang how to appreciate little things. Aku akan bagi ini dalam 3 topik. Topik yang pertama itu adalah appreciate things with yourself. Yang kedua itu appreciate little things with your friend. And the third is appreciate little things with your family. And yeah, let's talk about this topic. Gue maaf kayak hari ini gue duduk lagi kurang enak. Gue gak tahu kenapa. Apa karena gue ganti set biasa di kasur ya. Jadi kayak gue gak tahu nih kalian ngeliat gue apa enggak. Cuman gue harap iya. Ini gue lagi duduk di bangku aja. Dan kita mulai dari how to appreciate the little things with yourself. Gini. Maybe you guys feel insecure. Maybe you guys feel like guilty with your, I don't know, maybe you guys have anxiety, or maybe I don't know, you guys have your own apa ya, kalian tuh punya masalah masing-masing lah ya. Mungkin kalian bisa insecure, punya anxiety, or maybe you guys just don't feel enough with this world gitu loh. Kalian itu nggak ngerasa cukup tentang dunia ini. And the first thing you guys can do itu adalah coba meditasi. Gue nggak nyaranin kalian yang kayak meditasi pagi aku hanya akan mendengar suara kicauan burung, enggak. Cuman kayak meditasi di sini tuh bukan yang kayak lu tuh bertapa gitu, enggak. Cuman yang ini tuh lebih ke arah kayak apa ya, ngerenung lah gitu loh. Kalian cuma ngerenungin apa yang membuat diri kalian tuh ngerasa nggak pede. Lanjut habis itu setelah udah dapat alasannya, gimana caranya. Terus setelah udah dapat gimana caranya, yang terakhir adalah terapkan gitu loh. Karena jujur gue kemarin tuh sempat nonton beberapa video meditasi gitu. Mereka tuh cuman ngomong meditation is not the way you feel your apa ya, you feel your problem, it's the way you feel yourself gitu loh. Jadi dengan cara meditasi itu adalah bukan memikirkan masalahnya, tapi memikirkan kaliannya gitu loh. So kalian tuh mikir gini, dengan gue berpikir seperti ini, misalkan contoh terbesarnya adalah gue sendiri. Di saat badan gue gemuk banget itu, gue nafas aja susah, yang beneran kayak gue naik ke lantai-lantai tinggi tuh yang kayak gitu, yang menurut gue sampai capek banget. Jadi kayak menurut gue tuh emang salah aja gitu loh di saat itu. Gue malah bukannya gue mencari cara untuk keluar, tapi gue malah menyalahkan diri gue kenapa gue gendut gitu loh. Like apa ya, sebenarnya nggak make sense kan ya gitu kan. Kita nggak bisa ngontrol diri kita juga di saat kita gemuk itu, karena menurut gue di saat gue gemuk itu benar-benar yang paling berasa adalah ngapnya. Gue tuh, orang lain tuh mungkin nggak sadar, nggak tahu lah ya kayak gue sengap apa, cuman gue sendiri yang merasakan tuh ngap ngap banget, yang bener kayak capeknya tuh capek gitu loh. Dan di situ gue mulailah tuh meditasi, tapi bukan yang kayak gue merem merasakan tubuh gue, enggak. Gue cuman duduk di kamar, gue nggak setel musik, gue nggak setel apapun, gue cuman dengerin suara laut. Jadi kayak yang kayak gitu, karena gue suka suara laut kebanding suara hujan. Apa nih, nggak apa, next. Habis itu gue coba catat tulis, jadi kayak di buku gitu. Gue catat di buku apa aja hal yang menurut gue mengganggu selama gue melaksanakan kehidupan gue ini. Terus waktu itu gue tulis lah tuh
gue gendut, gue gampang capek, gue ini. Terus habis itu gue introspeksi diri gue sendiri dengan cara apa, caranya tuh gimana. Dan setelah gue mendapatkan semua itu, gue melaksanakannya gitu loh. Kenapa gue gendut? Makannya tidak sehat. Kita ubah makanannya jadi lebih sehat. Selanjutnya, kenapa gue waktu itu mikirnya kenapa gue gampang capek? Karena gue nggak sehat makanannya, gue nggak sehat gaya hidupnya, gue nggak sehat tidurnya. Kita ubah, oke, better. Terus terakhir waktu itu yang gue ingat kalau nggak salah gue nulis kenapa tugas gue nggak pernah selesai. Itu sampai sekarang gue juga masih apa ya, masih membenahi lah gitu loh. Gue tuh bukan yang udah expert di bagian itu, karena jujur gue adalah orang yang sukanya tuh multitasking, walaupun emang tugasnya jadi kesannya selesai lebih lama, tapi tugasnya ya selesai gitu loh. Mungkin ya mepet-mepet deadline, cuman gue tuh jadi nggak bisa straight untuk ngerjain satu tugas sampai selesai gitu loh. Jadi misalkan gue dapat 3 tugas, tugas bahasa Indonesia, tugas IPA, tugas seni budaya gitu misalkan, gue tuh pasti ngerjainnya setengah-setengah. Gue nggak pernah tuh yang ngerjain yang kayak langsung misalkan tugas bahasa Indonesia dulu selesaiin sampai habis. Nggak, gue nggak pernah kayak gitu. Biasanya yang gue itu susun dari yang paling susah itu gue kerjain setengah. Jadi yang paling susah kerjain setengah, terus yang paling gampang gue kerjain sampai selesai, terus terakhir habis itu gue kerjain yang tengahnya lagi tuh sama yang selesaiinnya ini. Terus kayak itu cara gue nggak tahu kenapa, tapi gue selalu gue melakukan cara itu, and it works buat gue. Setelah meditasi gue akan melaksanakan, ini kan untuk appreciating little things with yourself. Yang kedua itu adalah cari hobi. Saat ini gue udah menemukan hobi gue. I love smelling. Gue suka banget mencium bau-bauan. Gue suka nyium parfum, gue suka nyium bau masakan, dan di saat itu gue merasa bukan hanya melatih, apa ya, bahasanya hobi gue ini tuh bukan cuman buang-buang duit, tapi gue melatih penciuman gue. Jadi gue tuh lebih, apa bahasanya ya, lebih sensitif lah gitu loh sama sekitar tuh. Gue lumayan sensitif dan itu sangat membantu di kehidupan gue karena di beberapa saat tuh gue bisa mencium bau-bau yang kayak misalkan mungkin entah bau gas, mungkin gue nyium kadang tuh bau ada yang kebakar tuh biasa gue di nyium duluan sebelum orang nyium, karena hidung gue lumayan sensitif gitu. Apalagi ya, terus kita lanjut ke yang appreciate things with your friends. Nah, ini dia. Mungkin kalian ngerasa udah menjalani pertemanan berapa lama dengan teman kalian, dan kalian mungkin ngerasa udah dekat sampai kalian tuh ngerasa yang gini, ah udahlah kita mah nggak bakal pisah, jadi ya udah kita nggak usah gini, nggak usah gini, nggak usah foto, nggak usah apalah. Itu adalah salah satu perkataan gue pada teman-teman gue dulu, dan sekarang gue lumayan agak sedih karena gue nggak punya banyak foto. Bukan nggak punya banyak, kayak foto kita punya tapi tuh yang nggak yang intimate banget gitu loh. Jadi gue nggak maksud intimate yang kayak berpelukan dengan teman-teman tuh enggak, cuma maksud gue kayak foto-foto di saat kita lagi have fun, kita lagi nongkrong lagi apa tuh malah kayak nggak ada gitu loh. Dan kayak ratanya tuh foto-foto di sekolah aja. Dan menurut gue salah satu cara untuk appreciate time and things with your friend, it's take a picture. Foto tuh salah satu cara untuk menyimpan kenangan terbaik menurut gue, karena kita tuh masih gimana ya, kalau cerita kan kayak cuma nostalgic gitu loh, di setiap orang tuh beda-beda, tapi foto dan video tuh menurut gue apa ya, kayak salah satu yang paling berasa aja gitu loh. Jadi kayak pas dilihat, oh ini pas kita lagi gini-gini, oh kita lagi gini-gini, jadi kayak kita tuh inget kejadiannya karena ada visualnya gitu loh. Dan menurut gue salah satu cara terbaik untuk untuk appreciate, untuk menghargai waktu terkecil dengan teman-teman itu adalah dengan foto dan video. Dan setelah itu ada friends talk. Ini jarang, cuma gue sama teman-teman gue pernah, cuman jarang. Jadi kayak intinya tuh nanya gitu loh ke teman-teman kayak, kalian tuh ngelihat gue tuh gimana sih? Kalian tuh ngelihat gue tuh pertama kali gimana dan sampai sekarang gimana? Jadi kayak kalian tuh minta, sorry Michael kegeser. Aku maaf maaf. Jadi kalian tuh minta pendapat dari mereka gitu loh, dari pas pertama ketemu sampai sekarang tuh gue ada perubahan gak, makin baik atau makin buruk. Jadi intinya tuh kayak nanyain ke mereka gitu loh, kayak gue ini gimana gitu loh, kelanjutan setelah berteman dengan kalian dan sebelum. Jadi kayak untuk
apa bahasanya ya, mungkin kita bisa bilang buat kayak introspeksi diri juga lah ya masuk itu. Dan yang ketiga dan terakhir itu adalah appreciate times with your family. Dan menurut gue yang with family ini adalah salah satu yang paling intimate because it's family. Jadi kayak keluarga tuh gimana ya, kayak paling deket gitu loh. Kayak menurut gue ya, nih untuk keluarga gue alhamdulillahnya, keluarga gue tuh peka peka banget. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin kayak gue bad mood atau gue apa tuh, mereka tuh pasti yang kayak lu kenapa, kayak mereka pasti nanya gitu loh. Dan gue tuh kayak nggak apa-apa dengan cara eh apa bahasanya ya, cara Bronxnya itu yang kayak lu kenapa, kayak walaupun mungkin saya kalau orang luar tuh dengar kayak agak marahin gitu ya, cuman kayak enggak, it's just how we tell love. Kayak itu cuma cara kita ngomong cinta, jadi kayak perhatian kita tuh ya emang kayak gitu. Dan menurut gue salah satu cara terbaik menikmati waktu dengan keluarga adalah dengan jalan-jalan keluar, dengan sering-sering ngobrol di rumah, bikin acara makan-makan, kayak gitu tuh salah satu cara yang menurut gue paling intimate gitu loh. Nggak harus mahal, nggak harus makan yang kayak fancy things, makan wagyu, enggak. Cuman yang kayak makan-makan rame-rame aja. Lo mungkin bisa, kalau lo bisa masak lebih bagus, malah kayak itu lebih seru gitu loh. Jadi kayak masak dulu bareng-bareng terus ntar makan at the end. And I don't know, like every time with my family, I just like laughing so much. I love my family. Gue suka ketawa sama teman-teman gue, sama teman-teman gue, sama keluarga gue. Gue suka nonton juga sama keluarga gue, sama sepupu gue apalah gitu. Kayak kadang tuh kita kalau lagi bantuin masak aja sambil nonton apalah film gitu loh. Dan menurut gue waktu-waktu kayak gitu tuh yang menurut gue enak aja gitu loh, kayak lo tuh bisa santai dan bisa menikmati waktu bersama keluarga lo tanpa harus ngerasa yang kayak aduh kok gini nih, aduh kok gini nih. Jadi kayak lo tuh lebih tenang gitu sih intinya. And maybe that's the end of the episode. Dan menurut gue udah nggak harus ada hal-hal yang harus gue ceritain lagi, karena menurut gue yang paling penting dari inti episode ini adalah appreciating with yourself. Menurut gue itu karena yang paling utama gitu loh. Gimana pun ceritanya lo tuh hidup untuk menjalani diri lo sendiri. You can control the apa namanya, aku jadi lupa quotesnya, gue pernah baca kemarin. Oh iya, you can control the wind but you can control the sail. Jadi intinya adalah lu nggak bisa ngontrol angin, tapi lo tuh bisa kok ngontrol apa ya, sail tuh kayak buat perahu gitu loh. Lo tuh bisa ngontrol anginnya kemana. Jadi lo tuh bisa membawa diri lo kemana kalau lo tahu lo siapa gitu loh. Kalau lo tahu anginnya ini tuh kayak apa. And yeah, that's the end of the episode. Thank you guys for listening to me. And don't forget to like, subscribe, comment if you want it. And if you have maybe topics for me, gue bener-bener bakal senang banget untuk membahasnya. Just say it to me. And yeah, thank you guys. Goodbye. Po.